Baik, selamat malam Teh Nisa, Malam, Coach. sehat? Ya, Alhamdulillah sehat. Kita mau diskusi apa malam ini? Diskusi sebenarnya eh, dari free coaching yang Coach tawarkan itu, Ya, saya bingung mau yang mana, tapi saya serahkan ke Coach yang cocok untuk saya tuh dengan kondisi yang sekarang, ya, bagusnya yang mana gitu, Coach. ya, Kalau saya melihat problemnya itu lebih ke diri sendiri kayaknya. Target ada, tapi nggak disiplin untuk mencapai, untuk menjalaninya, untuk melaksanakannya. Lalu yang kemarin kondisi badan juga turun naik. Lalu mm-mm, kemarin udah pernah dianalisa coach di tanggal lahir. ya, Di situ saya baru ngeh ternyata banyak ketegangan hasilnya itu. iya, Itu saya nggak tahu cocok yang mana. Berharap sih nanti eh, dengan coaching ini eh, 2-3 pulau terlampaui. Misal 2-3 pulau terlampaui, maksudnya peta kehidupan sekaligus sudah dengan terapi. Misalnya ada terapi atau coaching yang coach pilih, udah sekaligus dong otomatis nanti kalau saya konsisten lama-lama nanti ujungnya semua yang hipnoterapi, NLP, ya. peta kehidupan semua terlampaui gitu dengan Oh, sendirinya. jadi Israel manapun yang kira-kira terkait dengan kondisinya kita bisa bahas ya. Iya, coach. Oke, sip. Yang pertama sih begini, sejak ikut kelas Tenisa saya belum pernah lihat tulisannya Tenisa sih sebenarnya. Oh Kena- iya. Iya, kenapa kalaupun tidak tidak mau dikirim ke saya juga nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya mau kirim sekarang pun masih bisa juga boleh gitu. Tapi nanti juga kalaupun misalnya tidak dikirim ke saya melalui pertanyaan karena minimal kan Tenisa kan yang sudah mestinya sudah mengamati tulisan sendiri kan, menganalisa tulisan sendiri kan. Sudah coach, analis waktu itu, waktu ikut kelas itu Ya, saya juga analisa. ya, Hasilnya ya bikin kaget juga. oke. Eh, kenapa saya tanya tanya apa namanya grafonya, bukan saya mengalihkan maksudnya dari peta kehidupan dengan yang numerologi, justru karena saya nggak punya apa namanya tulisannya Tenisa tadi sembari nunggu kan numerologinya saya buka karena kan Tenisa kan pernah ikut juga yang kelas yang 5 kunci sukses kan. Iya, Nah, itu datanya masih ada. Nah, sekali itu saya langsung kalkulasi ke peta kehidupannya. Nah, karena saya anggap belum, saya mau memastikan aja dengan setelah yang apa namanya Zoom yang Sabtu lalu ya, Sabtu yang minggu lalu ya, itu kan sempat tenisnya kan ada sharing gitu kan, saya belum sempat tanggapin gitu kan. Nah, ya. sekalian saya pikir karena ada jadwal one on one, saya pikir saya tanggapi aja sekalian. Nah, sebelum saya lihat yang di pengaruh gini, kenapa saya tanya tulisan tangannya? Karena pengaruh yang dari numerologinya dengan apa namanya peta kehidupannya yang terkait dengan sharingnya Tenisa itu eh, tidak signifikan istilahnya. Jadi saya menduga sekarang tulisannya di tulisan tangannya nih. Kalau Tenisa sang terakhir nganalisa tulisan sendiri itu per kapan terakhir? Maret kemarin coach, kelas Maret kemarin. Setelah itu, Belum ada lagi karena sesudah itu saya nggak lanjut terapi diri sendiri gitu coach. oke. Okay. Sang tulisannya masih masih pegang nggak atau masih ingat nggak kira-kira? Itu saya udah kirim ke coach. Ini baru kirim ya. Karena pertanyaan kalau nggak kirim ke saya pengen pertanyaan saya sebenarnya ada yang tadi sebelum Tenisa online itu ada tiga. Yang pertama itu scoring untuk EQ-nya, yang kedua scoring motivasinya, baseline, yang ketiga ada nggak ciri kecemasan. Tiga dulu itu yang sebenarnya terkait dengan kondisinya Tenisa gitu.
Bentar, Coach. Nah, Kemarin baru analisa, tapi nggak sempat, bukan nggak sempat, saya nggak mau bilang nggak sempat itu. Nggak bikin grafogramnya. nah itu apakah sayang tuh? Maksudnya kan apa namanya? Gini, eh, alumni atau teman-teman kan bebas, saya nggak tahu penggunaan hal-hal yang dipelajari ya. Tapi kalau dari saya sih sharingnya, semua yang saya pelajari yang sekarang menjadi istilahnya tools yang saya pergunakan itu paling pertama biasanya saya gunakan untuk diri saya sendiri dulu gitu. Hmm, hmm, hmm. Gitu. Jadi seperti grafo juga begitu, mau grafo, mau hipnosis gitu ya, NLP itu saya pasti praktekkan paling awal itu ke diri sendiri dulu. Buat saya sayang gitu. Itu yang pertama. Maksudnya kan untuk satu menguji dulu konsepnya seperti apa, manfaatnya seperti apa sebelum kita kan ke orang lain gitu. Kan sayang apa namanya sudah effort, waktu, investasi untuk belajar, tapi nggak dipergunakan gitu. Nah Iya ini kan, benar, Coach itu. ah, Iya benar. iya itu dia. Nah, ini tadi yang terkait dengan tiga tiga pertanyaan tadi saya itu, oke, untuk betul motivasinya yang jadi merah gitu kan, ini kan nilai motivasinya kan merah nih, ingat nggak? Ini kan kalau di scoring kan nilai motivasinya merah ini, ya kan? Betul nggak, Tenisa? Ini sambil nginget-nginget kelasnya. Saya lagi cari yang kecemasannya dulu. Nah, ya, dugaan saya betul kecemasannya. Jadi selain selain soal ketegangan itu yang tadi sudah tersambung ke Alisa, Sudah, Coach. sudah. Mohon maaf juga apa tadi sempat ini gempa kan Di mana, Coach? di Jakarta berasa. Tadi saya baru sempat baca sebentar itu sekitar jam 5. Teh Anissa lokasinya di mana ya? Boleh tahu Di nggak ya? Bengkulu, Coach. Oh, Bengkulu. Jadi pasti nggak tahu. Jadi tadi jam 5 itu di Jakarta. Tadi cuma lihat berita sebentar, pusat gempanya ada di sekitar Bogor. Jadi koneksinya juga jadi mulai ini. Jadi kalau nanti kalau drop tunggu sebentar aja ya. Iya, Dia Coach. suka nanti nyambung lagi. Tadi kembali ke tadi. Jadi sesuai dengan dugaan saya tadi tiga itu merah yang terkait dengan sharingnya Teh Anissa. Jadi yang soal motivasinya merah, terus juga ada kecemasan, ya, jadi bentuk ketegangannya itu sudah berupa ke kecemasan itu. Ditambah kalau untuk coba kita cek EQ-nya semoga membantu nih ya, coba ya kita lihat ya. Ya kalau dari sisi EQ-nya hmm, ya masih masih di warna kuning lah kalau untuk apa untuk EQ-nya. Tapi yang dukanya yang berpengaruhnya scoring merah itu di motivasinya dengan kecemasan gitu. Itu yang sebenarnya informasi dari apa namanya dari numerologi maupun peta kehidupannya begitu. Sebenarnya kalau kalau ini diatasi, nah itu juga sebenarnya di peta kehidupannya itu bintangnya baik-baik saja sih, Tenisa. Oh, iya, Coach. Gitu. Yang kecemasan itu di rencana masa depan ya, Coach ya? Kecemasan itu di luar 1 sampai 16 kan itu kan di bentuk tulisan kalau masih ingat tentang covering, tulisan yang Oh, covering. bertumpuk. Ini kan banyak tulisan yang bertumpuk kan. Iya. Nah, jadi kan memang bentuk ketegangan itu juga kan uh, bentuknya sudah dalam bentuk apa?
ada konten yang dipikirkan atau jadi beban pikiran, dan juga bukan hanya jadi beban juga. Kalau di numerologi kan mengirimkan pesan kan adanya hal-hal yang dipikirkan sehingga itu menjadi beban buat Nisa gitu kan. Itu yang Iya, akhirnya juga menimbulkan ketegangan kan. Makanya saya lihat kecemasannya sudah berbentuk di kecemasan enggak gitu. Nah, ternyata sudah muncul sebagai kecemasan Nisa itu. Gitu. Ini memang versi tulisan yang sebelum belajar atau yang memang sudah di grafoterapi ini, Tenisa? ini dulu sempat belajar kelas online sama alumni CBE, CB, HA. CBHA. Oke, iya. Tapi habis itu kan saya nggak lanjut, coach, Iya, iya. nggak ada nggak, maksudnya nggak terapi diri sendiri lagi. Habis itu ikut dengan coach langsung. Itu Hmm. tulisan saya sendiri memang tegak bersambung. Oke. Itu kan sudah bagus, dan ada satu pertanyaan juga. Saya belum tahu aktivitasnya Tenisa apa ya? Karena Saya bagian kepala bidang keuangan sama kepegawaian di lembaga pendidikan, coach. ya, ya, ya. Kalau di peta kehidupannya sih cocok sih, gitu. Hmm. Nah, tinggal ini sayang kan sudah tahu cara menganalisa kan. Kalau dari huruf per hurufnya sih sebagian besar, saya mau mengatakan sebagian besar itu sih sudah memenuhi, tetapi kadang-kadang kan kita nggak bisa bilang yang kecil atau apa namanya, cuman sedang saja dibiarkan tetap berpengaruh, tidak menguntungkan Tenisa gitu. Jadi kan kita saya tunjukkan dulu gambarnya ya, yang sering kita bahas untuk selalu menjadi pengingat Tenisa maupun yang mendengarkan apa sharing ini ya, biar apa namanya juga menjadi semakin diingat gitu. Sebentar, slideshow. Jadi kalau beberapa alumni dan klien itu, dan kan kalau sejak apa coaching ini kan selalu saya sampaikan bahwa ini yang ditawarkan konsepnya untuk memperhatikan apa namanya, aspek energi, aspek diri, aspek alam gitu. Aspek alam bisa kita dapatkan informasi dari numerologi maupun peta kehidupan. Nah, sih sebenarnya untuk yang numerologi dan peta kehidupannya termasuk yang baik kan. Yang jadi catatan kan dari numerologi kan soal cuman ketegangan saja kan gitu kan. Nah, kalau ini sudah bagus. Nah, memang kalau Nisa bilang mau mau apa Hmm. namanya, menjalankan yang apa namanya, yang afirmasi gitu ya. Nah, itu akan membantu dari sisi energi. Nah, kalau ini sudah baik, ini sudah baik juga gitu kan, cukup baik. Nah, aspek dirinya sekarang kalau untuk yang Teh Anissa nih, kalau mungkin kan beda-beda ya tiap orang ya, yang apa namanya, mungkin teman-teman yang lain mungkin di sininya cukup baik, energinya ya juga cukup baik. Nah, ininya yang kita coba lakukan. Kalau misalnya tidak menguntungkan, kita apa yang perlu dilakukan, apa usaha atau effort yang perlu lebih untuk apa namanya, mensupport uh, pengaruh yang kurang menguntungkan dari sini. Nah, kalau Teh Anissa kan ininya kalau dijalankan berarti bisa maintain energi yang baik. Nah, ininya juga sebenarnya supportnya sudah termasuk yang baik juga. Nah, tinggal ini nih kalau lihat tahunya dari mana ya, makanya akhirnya saya minta minta grafonya gitu kan gitu. Mm-mm. Gitu, Teh Itu Nisa. yang energi itu, coach, yang afirmasi itu juga sejak yang ada kelas apa free apa yang kemarin 2 minggu yang lalu ya. Iya, Kan saya mau afirmasi level zero ya, apa level iya, berapa tuh, coach, yang betul, iya. itu juga lupa-lupa ingat, coach. Jadi kayak ngulang lagi dari hari pertama. Nah, kayak itu aja, maksudnya apa ya? Untuk diri sendiri aja kok kayak gini gitu. Ya itu dia, kalau karena
dari sisi tulisannya itu kan motivasinya itu kan dia di satu blok tulisan terakhir itu coba itu scoring motivasinya berapa itu, ya kan? Kalau saya buat itu memang merah coach di satu satu Ya, nah itu, KI ya. ya itu kan jadinya kan jadi yang mempengaruhi hal-hal yang perlu dilakukan untuk mensupport itu jadi tidak terpenuhi dengan baik gitu kan. Eh, saya gini, buat saya kalau hal-hal yang saya lakukan untuk diri sendiri saya biasanya penuhi secara saya bahasanya secara presisi. Kenapa? Karena eh, saya kan pertimbangannya kan mau mencapai hasil yang juga presisi. Buat saya pasti tahu kalau misalnya yang dimintakan itu saya tidak penuhi, maka yang saya capai kan pasti tidak akan terpenuhi juga. Ya, misalnya di Tianisa misalnya sebagai apa namanya kepala bidang kepegawaian ya gitu kan. Kalau mencari misalnya eh, tenaga gitu kan, tenaga kerja gitu kan, kan ada kualifikasinya. Kalau kualifikasinya tidak dipenuhi secara penuh, pasti kan apa namanya kinerjanya kan nggak bisa sesuai dengan yang diharapkan dari jabatan itu kan, Teresa. Iya. Nah itu juga sama. Jadi kalau di hidup kita ada pencapaian yang kita inginkan untuk mencapai yang kita pakai pakai kata target untuk mencapai target Mm-mm. hidup kita itu kualifikasinya apa saja gitu kan. Misalnya kalau dari sisi diri tadi ya, misal sisi diri psikologis, karakteristik, misalnya motivasinya masih setinggi apa di compare atau dibandingkan dengan tujuan hidup kita kan. Kalau tujuan hidup kita tinggi, motivasi kita scoringnya tidak tinggi, kan terjadi gap. Bagaimana kita akan mencapai itu? Kecuali kalau kita Iya. kalau saya sering kali mencontohkan, semoga pendengar tidak apa namanya bisa menangkap maksud saya ya. Kalau misalnya tujuan hidupnya itu tidak tinggi ya, biasa-biasa saja, maka dia motivasi yang tidak tinggi kan nggak ada persoalan kan. Kan sang pertanyaan gini, tujuan hidup kita atau target kita, apalagi misalnya sudah ada target konkret, misalnya target keuangan, dengan target keuangan sekian nominal ini, itu membutuhkan motivasi yang seperti apa? Itu kan kualifikasi. Nah, kualifikasi ini dengan fakta motivasi yang kita punya itu sudah sesuai nggak gitu. Kalau saya belum. Itu pada orang-orang apa teman-teman yang lain juga Iya, juga saya nggak terjadi tahu. begitu. Ya, mungkin ya berarti benar coach, kayaknya nggak, kenapa motivasi saya kok kayaknya kayak Nah, gini setelah banget. Yang terkait target itu ya, sama kayak dulu waktu saya. halo, ya Nisa. Sudah tersambung, Teh Nisa. Sudah coach. Maaf tadi terputus lagi. Tadi sampai sampai Teh Nisa bilang apa motivasinya. Nah, itu em, diulang lagi Teh Nisa. Karena saya juga udah pernah ngalami di kondisi yang tadi coach bilang, Ya, targetnya setinggi apa pasti sesuai dengan usaha. Saya ya, waktu S1 mau lanjut S2, kan S1 saya di Sumatera. Lalu saya orang di Sumatera, mau ya, saingan masuk ke UI. Saya tahu ya, kompetitor saya tahu kualitas diri saya. ya, Akhirnya di situ saya 3 bulan tiap hari belajar, belajar, belajar terus. Karena saya ya. di situ sebenarnya saya udah bisa belajar target, hasil, usaha itu berbanding lurus. Insya Allah tuh berbanding lurus. Betul, betul, Nah, tapi betul. nggak tahu, apalagi yang target keuangan itu kan ada terkait dengan pihak ketiga.
Tapi kok Ya, saya nggak ini ya, kok nggak apa ya, maksudnya nggak jebret gitu loh untuk menghasilkan keuangan tersebut gitu kayaknya nanti deh, besok deh, nanti deh kayak gitu coach. ya. Sebelum ke soal targetnya dulu ya, ya. Jadi kan kita kan tahu pintu awalnya itu kan terkait dengan motivasi dulu nih. Ini kan menjadi penggerak. Bahkan di luar sana kan berapa tahun yang lalu kan perusahaan-perusahaan itu eh, tren yang namanya apa namanya mengundang motivator untuk kelas-kelas motivasi gitu kan. Karena di perusahaan begitu Iya, kan. Jadi kan memang banyak orang tahu. Nah, sekarang pengetahuan, jadi banyak orang tahu tahu punya pengetahuan tentang apa yang ingin dilakukan dirinya. Nah, sekarang tindakan atau actionnya, nah kan tinggal actionnya, Renisa, gitu iya kan. coach. Nah, tinggal sekarang eh, atau kadang-kadang ya, nah mungkin ini yang perlu saya bertanya karena saya mau mencocokkan kondisi di orang di luar kan. Karena merasa kondisi ini yang soal soal target keuangan yang merasa wah belum belum mendesak nih, masih baik-baik saja, nanti tercapai atau enggak nanti nanti dulu deh. Nah, ada pola pikir seperti itu enggak? Enggak sih coach, soalnya itu kan kalau yang pihak ketiga, eh kalau yang di agama Islam kan itu sampai akhirat akan dituntut. Itu juga berat banget itu kalau nggak dilunasi sebelum misalnya mati gitu. Oh ya, kalau nah itu, nah targetnya kayak apa namanya, yang pihak ketiga itu ada ini enggak, ada deadline waktu enggak? Nggak ada coach. Nah itu dia. Oh, Kalau kalau soal maksudnya oh, eh, mati, kadang-kadang kan orang pikir kan mati argonya kan nggak ketahuan nih kapan kan gitu kan. iya, Jadi beda dengan misalnya tadi mau mau kuliah, kalau kuliah mau lanjut S2 dan itu harus UI katakanlah seperti itu gitu kan. Itu kan ada deadline waktu, ada deadline apa tempat kan gitu kan. iya, Membuat iya, apa namanya, ya itu yang menjadi motivasi gitu. Saya nggak mau mengkomentari, tapi dari sisi saya, gini, saya bilang nggak mau mengkomentari gini kan, di luar sana tuh kan mungkin ada yang pakai namanya ilmu kepepet. Saya nggak setuju dengan itu, apa namanya, Teanisa gitu. Uh, Dalam hal ini ya begitu misalnya ya kondisinya seperti yang dialami Teh Anissa kan juga dialami banyak orang gitu kan. Dia anggap ya tidak mendesak, ya betul itu misalnya ada konsekuensinya itu kan pihak ketiga, dan itu menyangkut juga nanti apa namanya ajaran agama tentang tentang apa yang terkait dengan pihak ketiga ini gitu kan. iya, Tapi itu kan tidak ada deadline waktunya, entah dari pihak-pihaknya atau dari kita sendiri gitu. Beda dengan tadi, mau kita yang menentukan atau tidak, misalnya kuliah S2 di tempatnya itu ada deadline yang kita tentukan untuk tempat dan waktu misalnya gitu, sehingga itu yang menjadi pendorong. Nah, sebaiknya ya tadi tanda kutip situasi mendesaknya itu, atau sebaiknya tidak menggunakan kata mendesak dan kepepet. Salah satu pertimbangan saya adalah um, dari sisi hipnoterapi, pikiran itu membutuhkan uh, bahasa yang tepat untuk kita jalankan, dan bahasa itu positif. Positif yang dimaksud dengan kaidahnya hipnoterapi itu adalah hal-hal yang menguntungkan. Kalau kepepet mendesak itu lebih kepada kalau dilakukan perbandingan itu hal-hal yang tidak tidak menguntungkan. Jadi saya kategorikan kata-kata yang negatif gitu dalam konteks ini ya gitu, Tenisa hmm. gitu. Saya Jadi sebenarnya dulu udah sejak berapa tahun yang lalu tuh dalam doa pun saya sebutin kalau targetnya coach, hutang lunas tahun sekian, hutang lunas tahun sekian, tapi kok pendapatannya nggak itu, ya gitu-gitu aja, akhirnya nggak tercapai kalau target dari saya udah ada, saya sebut bahkan dari di doa gitu, tapi tahunnya udah berapa kali lewat nggak nggak lunas-lunas. ya, itu dari sisi afirmasinya betul. Nah, gini.
afirmasi misalnya tanpa dijabarkan dalam bentuk teknis untuk saya bilang teknis itu apa lebih begini technical action untuk mencapai angka yang ditentukan ya tapi kalau katakanlah gitu kita lepaskan gitu ya bisa jalan atau tidak itu jawaban yang berbeda tapi di satu sisi juga kalau misalnya mau mengandalkan afirmasi itu kan berharap afirmasi itu bekerja untuk memenuhi seperti yang kita afirmasikan tetapi kan banyak orang lain di luar sana juga apa namanya menurut saya apakah mereka juga mendalami bagaimana afirmasi bekerja dan juga bagaimana afirmasi tidak bekerja. Karena kan kalau lihat dari faktanya ada orang yang menggunakan afirmasi itu mendapatkan hasil, ada Iya, yang penuh, ada yang setengah, ada yang tidak sama sekali kan, gitu kan. iya. Nah, kalau ternyata misalnya tidak bekerja, apa yang harus kita lakukan? Nah, kan pertanyaannya sekarang gini, kalau misalnya Teh Anissa belum mempunyai satu teknik afirmasi yang apa namanya bisa memenuhi target yang dicapai kan evaluasinya dari mana dari deadline waktu yang ditentukan ternyata tidak dicapai berarti kan harus dievaluasi bahwa teknik afirmasinya uh, perlu dievaluasi lagi kan karena itu kan belum menghasilkan sesuai target kan Iya. gitu nah selain dari sudut soal kekuatan afirmasi. Nah, kembali bahwa akhirnya afirmasinya itu boleh disimpulkan akhirnya itu cuma jadi keinginan saja, gitu kan? Ya yang menurut kerja dari pikiran bawah sadar tercapai nggak apa-apa, nggak tercapai juga nggak apa-apa. Begitu dia tes satu kali nggak tercapai, ya juga baik-baik saja. Dua kali nggak tercapai juga baik-baik saja pikiran bawah sadarnya seseorang akan menyimpulkan, nah nggak apa-apa juga itu kan cuma keinginan saja, gitu, Hmm. bukan menjadi sesuatu yang benar-benar ingin diwujudkan gitu. Iya, Itu, iya, Teh iya. Anissa. Jadi kalau kita lihat tools yang kita pakai memang belum apa namanya belum menghasilkan, kita mesti evaluasi apakah karena memang toolsnya atau memang toolsnya nggak efektif atau ada hal yang lain kan, Mm-mm. gitu. Nah, sekarang kan kalau apalagi kalau misalnya kalau sekarang kita sudah beda, kira-kira apa dari beberapa persoalan itu, tadi juga saya bilang soal membeda misalnya apa yang diafirmasikan ke dalam bentuk teknis untuk mencapai target itu kan perlu satu poin yang terkait yang bisa kita lihat di tulisan tangan adalah terkait dengan perencanaan kan. Nah, kira-kira yang terkait dengan perencanaannya apa namanya Teh Anissa seperti apa coba kalau di Grafo itu? Nah itu kan, 2 KA ya, Coach? nah coba kan apa nggak sayang itu dibiarkan dari Maret gitu loh, ya kan? Jadi kalau kita bicara teori hipnosis ya kan hipnosis itu kan mengenal bahwa pikiran itu ada pikiran sadar, pikiran bawah sadar. Nah pikiran sadarnya tahu ada hal-hal yang mau dipenuhi untuk misalnya pihak-pihak ketiga, tetapi bawah sadarnya ini um, kita bisa simpulkan sampai sekarang itu belum mendukung apa yang diinginkan di pikiran sadarnya. Sementara pikiran sadar itu Hmm. cuman kekuatannya itu di apa namanya 12%, pikiran bawah sadar itu 88%, hampir 9 kali lipat. Jadi apa yang diinginkan gitu ya, itu juga salah satu yang membuat kenapa afirmasinya misalnya belum belum bekerja dengan baik gitu loh. Dukungan dari kan afirmasi juga dukungannya bukan hanya apa apa yang diinginkan pikiran sadar gitu. Iya, Coach. Nah, terus kedepannya apa yang mau dilakukan gitu. Karena ini lebih lebih menyangkut apa namanya aspek diri. Kalau beberapa diskusi dengan teman-teman kita yang kemarin itu memang dari sisi apa namanya bisa aspek dirinya, entah grafonya, apa namanya dia terus untuk yang terkait dengan
pikiran bawah sadarnya sudah cukup baik, energinya juga sudah cukup baik, dia di peta kehidupan yang perlu kita lakukan sesuatu, berarti kita antisipasinya di situ. Nah, ini sekarang persoalannya kan dugaan saya ya itu, makanya kenapa di pembukaan tadi saya tanya ini di tulisan tangan, uh, ternyata memang betul dugaan saya. Itu Tenisa. Nah, itu apa yang mau dilakukan gitu. Berarti kalau menurut saya benar nggak coach? Berarti harus grafoterapi ya? Iya, apa yang menjadi scoring merah itu terus kalau dibiarkan mau seperti apa? Betul yang untuk misalnya terkait dengan dorongan berprestasi, cukup cukup skornya cukup stabil lah. Menurut saya cukup stabil bisa di angka 4 ya. Nah, tetapi kalau misalnya dorongan berprestasi itu tidak dibarengi dengan motivasi yang juga tinggi, ya dia akan saling melemahkan kan gitu. Jadi boleh boleh dorongan berprestasinya tinggi, tetapi ciri yang lain mendukung nggak, karena 16 ciri kita plus masih puluhan yang lain yang ada di bentuk tulisan gitu ya, itu juga mempengaruhi. Kita nggak bisa mengatakan kalau misalnya ada aspek-aspek, katakanlah misalnya di sini misalnya yang dorongan berprestasi ya pas aspek ke-14-nya nilainya skornya 4 kanan, tetapi yang misalnya di kesehatan saja. Nah, ini kebetulan di Teh Anissa juga kesehatannya misalnya merah nih, gitu kan. Walaupun merahnya misalnya bukan bukan semata karena kondisi fisik, tapi karena kondisi psikologis gitu ya. Nah, ini saja sudah berpengaruh. Mungkin orang luar di luar sana mengatakan apa sih hubungannya dengan antara dorongan berprestasi sudah baik, kesehatannya skornya belum baik, itu berpengaruh? Ya sangat berpengaruh. Kalau contoh konkret saya mengatakan gini, pebisnis ya misalnya dia dia jadi kalau kita terjemahkan bahasa dorongan berprestasi pada kemampuan bisnisnya baik, tetapi misalnya kesehatannya kurang, bagaimana dia akan menjalani aktivitas bisnisnya sementara kesehatannya kurang kan? Itu baru satu poin. Oh, kesehatan saya merah ya coach. Kok saya 3 KA ya kemarin? Ingat kalau misalnya ada kalau ada benjolan Ada mengurangi benjolan 2 KA. iya, Lalu bercak putih juga ada. iya. Nah, bercak Lalu putih tidak mengurangi skor. Katakanlah tekanannya medium. Begitu ada benjolan udah masuk ke merah. oh, Iya kan? Kan kalau non bercak kan fisik kombinasiin 4 nggak pengaruh juga ya coach ya? Yang trizone itu kalau non fisiknya kombinasi 4. ah Trizonnya kombinasi 4. Kan kesehatan itu lihatnya dari tekanan dulu. Tekanan 3 KA. Iya, tekanan 3, ada benjolan Heeh, dikurangi 1. 2 KA. Oh. Iya. Nah, kenapa kita katakan bahasanya kok seketat itu? Iya, karena ada namanya teori broken window ya. Teori broken window itu jendela rusak gitu ya. Itu jendela rusak itu bisa menyebabkan perampokan. Maksudnya hal-hal yang kecil itu bisa menyebabkan perampokan. Jadi kisahnya gini, ada rumah itu ya, dia karena mungkin orangnya berpergian, dia nggak aware tentang kondisinya rumahnya tuh ada retakan di jendela, dia nggak perhatiin, sementara penjahat yang mengamati rumahnya ini ada retakan nih dan kayaknya nggak pernah diperhatiin, kemungkinan rumahnya kosong. Nah, sama penjahat rumahnya dirampok, nah betul rumahnya kosong. Nah itu maksudnya dari analogi itu mau mengatakan jangan hal-hal yang dianggap kecil itu tidak berdampak, itu berdampak. Jadi seolah-olah bahasanya seolah-olah kok ketat banget gitu, karena ini kan menyangkut pengembangan diri gitu kan. Kalau kita Iya, longgarkan maka target hidup kita kan pasti akan jadi longgar juga kan gitu. iya coach. Iya.
Sayangnya saya begitu gitu. Apalagi kan di luar katakanlah misalnya tidak Teh Anissa itu bukan alumni yang bisa menganalisa tulisan sendiri ya, yang itu klien yang dia nggak tahu tentang analisa. Tapi dia sendiri juga sudah ngerasa kalau dia apa namanya, misalnya kondisi kesehatannya. Nah, gimana dia mau mencapai tujuan-tujuan yang lebih besar dari dirinya yang membutuhkan kan kualifikasinya kan banyak kan gitu kan? Mm-mm. Iya. Bagaimana akan bisa berpikir dengan baik, mencapai ide yang baik kalau misalnya hal-hal yang lain itu juga scoringnya banyak yang merah gitu. Iya, Coach. Iya, sayang lah. Maksudnya apa namanya? Saya seringkali bilang ke alumni yang di grup itu, nah itu apa namanya ilmunya masuk berangkas. Kalau kondisinya baik-baik saja atau nggak ada target atau targetnya, saya tahu beberapa misalnya targetnya yang besar dia sudah di tangan, jadi kondisinya benar-benar sangat baik. Nah kan kita kalau udah begitu, uh, saya jadinya melihat saya bahasanya membocorkan di peta kehidupannya di depan itu cuacanya seperti apa. Kalau cuaca ke depannya baik-baik saja ya nggak ada persoalan gitu kan. Tapi kalau misalnya dia saat ini uh, misalnya untuk yang finansial gitu ya tercapai besar sekali gitu ya yang bisa itu Mm-mm. buat tabungan sampai seumur hidupnya. Tapi di depan itu ada masa periode tertentu itu bintang gelap gitu. Kenapa saya bercerita begitu? Mungkin juga teman-teman yang apa sering dengar saya bilang banyak klien saya yang pebisnis gitu ya. Pebisnisnya tuh udah yang apa namanya secara keuangannya itu udah puluhan M begitu dia memasuki apa masa itu habis gitu sampai sampai kehilangan istri, kehilangan anak gitu kan dia harus minum obat bahkan sampai Mm. ke mau Mm. bukan bukan mau lagi tapi sudah melakukan misalnya bunuh diri gitu kan. Tuh. Nah, akibat apa yang sering saya bahasakan ke teman-teman alumni ASJ itu menabung bukan menabung keuangan saja tapi menabung apa dari tiga aspek itu gitu. Mm-mm. Kalau Mm. hanya pengetahuan saja, kalau tentang energi punya pengetahuannya di aspek diri, baik kalau di ISG kan dibekali apa tentang hipno, mind power, NLP gitu di peta kehidupan juga sudah dikasih informasi. Nah tabungannya ke semuanya, jadi finansial, kompetensi kita, skillnya kita gitu. Jadi kalau di depannya itu ada cuaca yang tidak mendukung, kita sudah siap gitu. Iya, Gitu. Coach. Nah, ini kira-kira dengan gambarannya ada yang mau ditanyakan nggak? Kan situasinya sudah tahu nih. Jadi bukan hanya peta kehidupan, misalnya kalau dari sisi grafo kan peta psikologisnya, peta kepribadiannya itu sudah tahu dan bahkan kan bisa analisa sendiri. Nah, setelah tahu, nah, kurang lebih kan foto diri nih Iya. kan. Nah, itu ibaratnya sih dari Maret kemarin sampai hari ini itu cuma ditaruh aja. Sementara kan ada target gitu. Nah, Iya, pengetahuan itu Coach. Mungkin nggak tahu saya karena motivasinya merah. Saya tuh sebenarnya saya sudah kelas itu pokok, bukan pokok, harus jadi ahli lah minimal gitu loh. Dengan ya targetnya sih ngomong itu al, alam sadarnya kayak gitu, bawah sadarnya nggak mendukung kayaknya. harus dilakukan sesuatu dari kalaupun misalnya belum punya tools yang terkait dengan pikiran bawah sadar, kan kita sudah punya tools yang dari tulisan tangan gitu. Iya, iya. Iya. Berarti untuk perbaiki motivasi, lalu untuk sinkronkan alam sadar dengan bawah sadar, dimulai lalu apa rencana masa depan, lalu yang merah-merah itu intinya grafoterapi dulu ya Coach ya. Iya, dari grafik banyak kok mereka apa klien saya itu yang kalau dengan kondisi yang seperti ini mereka tidak belajar atau tidak menjadi klien untuk hipno, tidak menjadi klien untuk
metode yang lain ataupun dia bukan alumni ASC, dia benar-benar murni hanya klien untuk apa namanya grafoterapi saja dia lakukan itu, kan sudah banyak apa testimoni yang saya kasih tuh yang mereka yang hanya tulisan tangan saja gitu kan. Iya, Coach. Iya, Itu. benar. Jadi eh, tes dulu, lakukan, coba lihat hasilnya gitu kan. Kalau kalau tidak dilakukan ya Setiap hari selama 30 hari ya, Coach. ya Terapinya 30 hari. itu kan sudah tahu apa namanya teori dasarnya kan begitu. Nah, coba kalau lihat rekaman yang acara Sabtu yang barusan yang kemarin itu kan ada yang bertanya dia dia sendiri terapinya 6 bulan nih. Nah, coba itu Tenisa coba nonton deh yang saya Hmm. baru bagikan di grup tadi sore gitu kan. Dan sebenarnya di kelas kan sudah dijelaskan juga gitu kan bahwa secara teorinya begitu, tetapi kan pertanyaannya kalau kemarin kan sebenarnya saya bertanya ke peserta yang kemarin Bu Vina, saya bercandanya Bu Vina sih umurnya udah senior ya, Bu Vina yang umurnya sweet 17 ya 17 tahun ya dengan karakteristik atau kepribadian yang lama itu diubah dalam kalau Teh Anissa bilang berapa 30 hari apa iya. Oh iya, iya. Iya, Coach dulu pernah bilang di kelas Iya, juga ada yang iya, diprediksi misalnya berbulan-bulan, ternyata dalam minggu atau dalam hari udah iya, berubah. iya. Walaupun Hmm. seringkali maunya kalau bahasa marketing ketika menjual kelasnya itu kan maunya kita bilang bahwa apa terapinya itu bisa bisa cepat karena kenapa di luar sana orang-orang kan maunya terapi hari ini hasilnya bulan lalu kan. Padahal itu kan tidak mungkin kan gitu loh. Yang kita Hmm. bicarakan ini kan adalah bagaimana memprogram pikiran kita, baik pikiran sadar maupun bawah sadar. Kalau hipno, kalau apa yang lain menggunakan misalnya hipno atau toolsnya NLP. Nah, kalau grafo itu mengakses ke neurosistemnya dulu gitu, agar membentuk pikiran sadar yang tertentu dan pikiran bawah sadar yang tertentu gitu. Iya, Coach. Dan ya itu mindset bahwa ini saran saya supaya tidak diulang nonton deh karena kita membahas tentang grafoterapi itu di Sabtu yang barusan ini gitu. Iya, Coach, nanti nonton. Mm-mm. Kemarin nggak ikut kemarin. Gak apa-apa kan bisa bisa nonton tayangannya tuh bisa gitu. Apalagi mau mau didiskusikan dengan kondisinya kan kurang lebih gambarannya sih sebenarnya sudah tahu, cuman ini perlu ini aja kan justifikasi aja kan. Sebenarnya juga eh, s- nggak tahu apa justifikasi, tapi pengen tahu juga apa karena peta, maksudnya dilihat dari peta kehidupan, makanya saya jadi kayak gini gitu loh. Ternyata Hmm. di diri sendiri Di yang aspek dirinya. ya. Nah, kalau kalau di apa namanya? Kan kita pernah bicara di kelas 5 kunci sukses ya bahwa numerologi itu dengan peta kehidupan ini informasinya masih masih sejalan. Sebenarnya justru apa namanya? Supportnya dari peta kehidupan itu baik-baik saja atau supportnya Mm, bagus gitu loh Tenisa. Tinggal sekarang dari aspek dirinya nih menerima support yang mm. bagus itu untuk jadi action konkretnya ada nggak Iya, iya, gitu. iya. Iya, kalau terkait dengan kondisinya nggak ada hambatan dari numerologi maupun di peta kehidupan. Paling ya itu soal soal ketegangan atau overthinking ya bahasa kerennya Tenisa. Atau kalau bahasa lainnya, saya orang prosedural mungkin, Coach, apa itu? Kalau orang istilah di lingkungan tuh, ih ribet amat sih.
Nah, justru kalau prosedural juga idealnya juga bisa mensupport apa yang memang direncanakan itu kalau serius ya gitu. Jadi kan kadang-kadang apakah rencana itu cuma sekedar keinginan saja atau dia menjadi memang perencanaan yang sungguh-sungguh gitu loh. Ya nanti ya berujung kepada tindakan dan hasil kan. Iya, iya, Coach, bener. Iya, monggo. Jadi kesimpulannya sih sebenarnya diskusi malam ini sih lebih pada yang perlu jadi perhatian di aspek diri, peta psikologisnya. Jadi kalau kita menggunakan ada peta diri, peta kehidupan, ada peta energi, ini justru di peta diri, peta psikologisnya Iya, yang iya, perlu Coach. diimprove gitu. Begitu, Tenisa. Ada komentar lain? Nggak ada, Coach. Nggak ada. Komentarnya harus ini, komitmen diri untuk grafoterapinya. Itu. Ya, Kalau enggak, kayak gini terus. ya iya. Kalau kalau kebiasaannya masih kebiasaan yang sama, apakah dia bisa mencapai target yang diinginkan? Enggak, Coach. Iya, jadi kan berarti masih mengubah kebiasaan gitu kan? Gitu. Iya, Ada lagi, Teh Nisa? Terjawab? terjawab. Saya nggak sebelum ketemu sebelum coaching yang ini sebenarnya saya nggak kepikiran. Maksudnya saya analisa tapi nggak ngeh kalau tingkat motivasi yang menyebabkan ini semua gitu loh. Salah satu penyebab utamanya gitu loh. Iya, kan eh, yang menggerakkan kita untuk melakukan tindakan atau action itu apa? Yang terkait paling dekat, Teh Nisa? Motivasi. Motivasi. Iya, betul. Kalau motivasinya nggak tinggi, bagaimana dia akan menggerakkan diri kita gitu. Jadi kan dia menjadi penggerak universal gitu kan, aktivitas kita, eh, keinginan kita, target kita. Nah kalau itu berada pada apa namanya tenaga yang minim, nah bagaimana caranya dia mendorong kita Iya, Coach. untuk bertindak gitu. Nah itu seringkali ya memang perlu diskusi supaya apa persoalan yang ada itu bisa segera kita lakukan. Kalau sudah tahu langkah berikutnya akan dilakukan nggak dalam bentuk tindakan nggak gitu. Betul. Seringkali di luar sana juga Indonesia ya juga teman-teman yang mendengarkan juga gitu ya. Mereka punya pengetahuan yang baik tentang hal-hal yang membantu dirinya. Nah, tapi pengetahuan itu apakah sudah dalam bentuk tindakan konkret gitu, Iya. gitu kan? Sama yang kayak status coach apa orang yang tahu tentang apa mengolah rasa ya coach ya apa? Tapi belum tentu dia sendiri bisa mengolah rasa. Status yang berapa hari yang lalu gitu, berapa Yang minggu yang lalu kalau nggak salah. tentang emosi. Ah iya emosi. Orang yang punya pengetahuan tentang emosi yang baik belum tentu dia lantas punya punya perilaku emosi yang Iya, positif. Ya, iya, itu memang mengingatkan apa namanya yang baca karena banyak di luar sana gitu kan, wah training ini training itu gitu kan, eh, trainingnya itu akhirnya cuma jadi pengetahuan tidak menjadi apa namanya bentuk perilaku konkret gitu. Sebenarnya itu satir sih, tapi untuk mengingatkan saja gitu. Gitu. Mengingatkan supaya apa? Jangan jadi klien. Kalau jadi klien saya, yang untung saya kan dapat transferan kalau jadi klien saya. Kan sebenarnya sebelum kita diskusikan kondisinya kan sebenarnya seperti itu. Indonesia kan tahu, tapi tahu yang itu, nah lantas itu diubah menjadi tindakan konkret enggak gitu. mm-mm. Nah kalau mau diubah menjadi tindakan konkret, pertanyaan berikutnya kan eh, timeline-nya mau kapan kan? Mm-mm. Iya. Mm-mm.
Kalau tahu tindakannya mau apa, nah waktunya juga tidak ditentukan kan, itu juga nanti pertanyaan lain gitu. Ya, jadi ada dua pertanyaan lah yang mesti dijawab Teh Anissa gitu ya, tindakan apa yang mesti dilakukan ke depan dan dari segi waktu kapan akan melakukan itu. Itu maksudnya kalau kalau saya tindakan yang akan dilakukan grafoterapi, coach. Ya, Itu maksudnya dan kalau timelinenya itu maksudnya kapan akan kapan? melakukan, kapan Oh, kan bisa aja tak, oh saya tahu saya akan lakukan grafoterapi, tapi eh, mulai hari ini nanti 2 hari lagi baru baru mulai lagi, baru terapi lagi. iya, iya. Kan juga timelinenya mulai kapan dan periodiknya seperti apa kan. Nah, itu kan dari sisi mungkin nanti yang juga terkait dengan target kan, dengan berjalannya waktu kan nanti juga mungkin bisa dibedah kan, kalau misalnya dari nominal untuk pihak ketiga gitu, atau mungkin katakanlah mau tabungan jangka panjang mau angka berapa, itu kan perlu secara teknikalnya kan juga dibedah apa tindakan atau action untuk mencapainya seperti apa dan kapan akan melakukan itu kan, berikutnya juga begitu kan. Jadi kalau bentuk psikologisnya sudah kan, juga bentuk tindakan yang terkait dengan aspek konkretnya, misalnya aspek keuangan gitu kan, ada aspek apa lagi Hmm, itu yang ingin jadi tujuan gitu. iya, coach. Gitu. Ada pertanyaan nggak? Nggak ada, coach. Udah jelas. Sudah jelas ya. Iya. Ya semoga lah, saya sih cuma membantu mengingatkan saja, yang bisa menjalankan itu kan Tenisa sendiri ya. Selalu mungkin saya berulang-ulang kali juga selalu mengingatkan, kalau kita mau bugar, mau sehat, yang melakukan olahraga itu kita sendiri. Nggak bisa orang lain, nggak bisa pengetahuan kita. Kita sendiri yang harus melakukan olahraga itu kalau kita punya tujuan mau bugar dan sehat. Nggak bisa orang lain yang berolahraga atau kita hanya mengandalkan punya pengetahuan tentang olahraga akan membuat kita sehat. Nggak bisa. Tindakan dan kapan dan durasinya seperti apa, itu yang akan membuat kita mencapai yang diinginkan. Gitu ya, Iya, ya coach. bisa. Iya. Karena sudah ada antrian yang berikutnya, saya ikut mendoakan semoga kedepannya semakin sukses dan sehat dimanapun berada. Amin. Coach Terima juga, kasih coach. sharingnya untuk hari ini. Sama-sama, coach. Makasih banyak, coach. Sama-sama. Sukses ya Mbak Tenisa. Ya, coach juga.